terlalu cepat atau kalian belum mudeng itu nanti bisa nonton ulang rekamannya. Nah, oke, hari ini kita akan belajar bareng ya tentang IPA kelas 9. Nah, tadi di grup itu ada masukan buat membahas listrik dinamis, ya kan? Ya, listrik dinamis. Listrik dinamis. Oke, nah jadi prinsip listrik dinamis itu gini. Jadi sebenarnya listrik itu kan muncul dari sumber energi kan, sumber energi yang paling gampang gambarnya aja baterai gitu kan. Nah, baterai bagian yang menonjol ini kan kutub positif, bagian yang datar ini kutub negatif. Nah, si listrik ini biar dia bisa diubah menjadi energi yang lain, ya kan? Energi listrik diubah jadi energi gerak misalkan di kipas atau di lampu berarti energi cahaya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu dihubungkan pakai kabel, ini namanya konduktor gitu ya. Konduktor, terus nanti dihubungin sama alat elektronik, ya entah itu lampu atau TV atau kipas, terserah. Nah, cuman kalau kalian gambar kayak gini kan ribet banget. Nah, akhirnya ini tuh disederhanakan ya, pakai lambang kayak gini yang kalian kenal sekarang. Nah, ini tuh sebagai sumber energi si baterai atau mungkin sumber dari PLN gitu ya. Yang garis panjang itu kutub positif, yang garis pendek itu kutub negatif. Nah, kemudian dihubungin sama konduktor kan, pakai kabel misalkan atau kawat. Nah, kemudian si lampu ini notasinya itu kayak sandi kematian kayak gini. Nah, set gitu. Nah, sumber energi itu disebutnya voltase, ya. Kemudian dari voltase ini nanti akan muncul arus listrik. Nah, arus listrik itu notasinya I. Nah, sedangkan si alat elektronik ini yang tugasnya itu untuk mengubah energi listrik menjadi apa, misalkan lampu berarti energi cahaya, itu disebutnya resistor. Sehingga lambangnya adalah R. Nah, sayangnya di Indonesia itu disebutnya sebagai hambatan. Nah, ini lucu banget ya, hambatan. Soalnya kalau hambatan tuh pemaknaannya jadi aneh gitu ya. Hambatan kan kayak misalkan ini nih lagi belajar, tapi ada hambatan HP, YouTube misalkan atau TikTok itu kan hambatan kan. Nah, itu tapi entah kenapa resistor ini malah diterjemahkan menjadi hambatan gitu ya, aneh ya. Udahlah, nggak apa-apa ya, terserah lah. Yang penting kalian tahu sekarang konsepnya bahwa hambatan ini itu sebenarnya pengubah gitu loh, pengubah energi listrik menjadi apa gitu. Misalkan ini laptopnya Bu Harum nih, berarti kan mengubah energi listrik menjadi cahaya kan, ada visualnya gitu. Nah, misalkan kipas, berarti energi listrik menjadi gerak kayak gitu. Nah, ini tuh di hambatan gitu ya. Itu jadi yang dimaksud hambatan itu bukan tukang menghambat mencapai tujuan itu enggak, tapi adalah pengubah energi listrik menjadi energi yang lain kayak gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Sip. Nah, si alat elektronik ini ya, alias si resistor ini, itu dia bisa mengubah energinya kalau ada arus gitu loh. Nah, sedangkan arus ini bisa mengalir kalau rangkaiannya tertutup. Kalau rangkaiannya terbuka ya nggak bisa gitu. Tertutup itu artinya di-on-kan gitu. Ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang itu biasanya ada rangkaian seri dan paralel gitu ya. Apaan tuh? Ini rangkaian seri, yang ini rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu kalau resistornya itu disusun lurus gitu ya, disusun lurus kayak gini. Nah, sedangkan rangkaian paralel itu kalau ada percabangan. Nah, misal ini kan lurus. Nah, terus nyabang nih kabelnya. Nah, gini. Nah, ini baru paralel. Nah, maka semisal ada rangkaian yang kayak gini, misalkan belok-belok, nah ini masih juga disebut sebagai seri, karena nggak ada percabangannya, lurus aja kan? Gitu. Paham sampai sini? Paham. Sip.
Nah, sedangkan cara menghitungnya ya, kalau pada rangkaian seri itu tinggal ditambah-tambahkan. Jadi misal ini ya, RS sama dengan ini misal R1, ini R2, ini R3. Itu ya tinggal R1 tambah R2 tambah R3. Kayak gitu doang, langsung ditambah. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel ya, misalkan ini R1, ini R2, ini R3. Nah, masalahnya kan di sini gini. Ini kan udah lurus nih. Nah, sampai sini itu menyabang mau ke bawah atau mau ke atas. Nah, maka yang disebut paralel itu cuma yang ini aja ya. Yang awalan ini nggak ikut, yang ini nggak ikut. Gitu. Jadi yang diparalelkan cuma yang Bu Harum lingkarin gitu. Berarti paralelnya adalah seper RP kan, yaitu seper R2 plus seper R3 kayak gitu. Nah, maka kalau mau nyari R total, ya tinggal R1 ditambah RP gitu. Jadi pas ini udah diparalelkan, ini tuh ibaratnya kayak jadi lurus gitu loh. Nah, maka tinggal ditambahin doang. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Latihan soal. Oke. Bentar. Oke. Misalkan nih ada rangkaian seperti ini. Yang gampang aja. Nah, ini ngitungnya gimana? Hambatan totalnya berapa? Ini rangkaian seri apa paralel sih? Paralel. Sip. Paralel ya. Nah, sekarang coba kalian hitung dulu. Kalian latihan ngitung dulu, baru sebutin. Nanti Bu Harum bahas, biar kalian bisa apa ya, belajar beneran gitu loh, nggak cuma liatin Bu Harum jelasin. Coba hitung dulu. Rangkaian paralelnya berapa? 5/6 bukan, Bu? 5/6? Iya. Bukan. Bukan. Coba Apa? lagi. 8/12? 8? Bukan nih. Ini kan berarti kan ini anggap aja ini R1. Ini bentar. Ini R1, ini R2, ini R3. Nah, berarti kan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Nah, berarti seper RP-nya sama dengan seperempat tambah seper 2 tambah seper 12, ya nggak? Iya. Nah, ini KPK-nya kan berarti kan 12. 12. Jadi 12 bagi 4, 3 ya. 3. Tambah 6. 6. Tambah 1. 1. Hasilnya berapa ini? 10. 10/12. Oh, tadi dia yang jawab 5/6 ya? Iya. Oh iya, sorry, benar ya. Enggak, saya tadi ngitungnya langsung koma soalnya. Ya, benar, 5/6. Tapi 5/6 itu kan masih seper RP. Ingat ya, jangan terburu-buru. Jadi, kalau seper RP itu sama dengan 10/12, maka kalau RP gimana? Ya dibalik, 12/10. Paham nggak? Iya. Dibalik dulu, jangan langsung jawab 5/6. Nah, maka jadinya 1,2. Gitu. Paham? Iya, paham. Kalau
Kalau 5/6 kan masih 1/RP. Iya. Masih. Berarti kalau RP ya 6/5, nanti hasilnya sama, 1,2. 2. Satuannya ohm ya, jangan lupa satuannya ya. Gitu caranya. Oke. Gampang ya. Iya, lanjut. Lanjut. Masih mau soal listrik lagi nggak? Cukup lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya. Nah, sekarang kalau mau lanjut, listrik statis, jelas nggak listrik statis? Masih kurang Mau, paham. masih kurang paham, oke. Listrik statis. Nih, lihat ya dari definisi katanya ya. Jadi, kalau dinamis itu artinya berubah. Ini ya, ini dinamis. Dinamis itu artinya berubah. Sedangkan statis itu artinya tetap. Nah, jadi itu gini. Listrik statis itu aliran arusnya, aliran listriknya itu nggak mengalir, jadi tetap tuh di situ aja. Sedangkan listrik dinamis itu kan tadi ada I ya, kuat arus ya, nih yang ini. Jadi tuh aliran listriknya ngalir tuh dari yang kutub positif ke kutub negatif, kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau listrik statis gimana? Jadi, pada dasarnya semua benda, nah ini ibaratnya balok gitu ya. Nah, balok itu kan nggak mungkin nyetrum kan kalau balok, ya nggak? Kenapa sih dia nggak nyetrum? Nah, karena muatannya itu netral. Jadi, di sini tuh tetap punya muatan-muatan positif gitu ya. Ini kalau muatan positif itu namanya proton, oke? Kalau yang negatif itu namanya elektron. Itu. Nah, jadi kalau di benda-benda yang netral alias tidak mengandung listrik gitu ya, muatannya itu sama. Misal ini protonnya itu ada 6, elektronnya juga ada 6, ya kan? Positif 6, negatif 6. Ya udah kan jadinya netral kayak gitu. Paham ya? Nah, itu semua jenis benda yang 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 tidak menghantarkan listrik. Terus gimana caranya biar ada listriknya? Nah, caranya itu dengan digosok-gosok. Misalkan ini adalah kain wol. Nah, kain wol itu kan pasangannya dengan plastik kan. Nah, jadi digosok-gosok dan digosok-gosoknya itu harus searah. Oke. Nah, nanti si kain wol ini akan memberikan elektronnya ke plastik gitu. Jadi elektronnya itu pindah ya, elektronnya pindah ke sini nih elektronnya. Jadi misalkan plastik tadinya eh, elektronnya cuma 3 gitu ya, tadinya netral kan. Ketambahan 3 dari apa namanya ini? Dari si Kain wol. kain wol ya. Ini biar beda plastiknya pakai oranye aja. Plastiknya pakai oranye. Oke. Nah, kayak gini kan. Jadi di plastik itu kan tadinya muatan elektronnya cuma 3, tapi ketambahan nih dari kain wol jadi 6 gitu loh. Nah, sedangkan di kain wol yang tadinya elektronnya 6 jadi cuma 3 karena yang 3 udah dikasih nih ke plastik. Nah, sedangkan apa namanya? Protonnya itu tetap Proton. 6. Protonnya tetap 6. Nah, maka dari sini kan kita bisa jadi tahu wol ini muatannya jadi muatan positif. Positif. Ya kan, positif V6, elektronnya cuma 3. Nah, kebalikannya 3. sekarang plastik. Plastik itu muatannya negatif. Negatif. Gitu, oke? Nah, ingat bahwa yang berpindah itu selalu elektron. Kenapa hanya elektron? Karena bentuk atom itu kayak gini. Bentuk atom itu yang tengah adalah proton sama neutron. Neutron itu yang tidak bermuatan. Dan dia itu dikelilingi oleh elektron, yang mana elektron ini sangat-sangat ringan. Sedangkan proton itu berat, makanya dia nggak bisa pindah. Oke? Nah,
Sehingga yang pindah-pindah doang itu cuma si elektronnya aja nih, si elektronnya gitu. Ya, gitu. Nah, maka kalau besok di soal kok ada yang nyebutin bahwa proton berpindah gitu ya, berpindah, makanya muatannya jadi berpindah ke misalkan ke wall gitu ya, ke wall sehingga wall menjadi positif gitu misalkan. Nah, wall menjadi positif kan bener ya, ya kan? Tapi ini proton berpindah, bener nggak? Salah. Salah. Kenapa? Ya karena proton itu nggak bisa pindah, ya. Karena muatan apa masanya itu terlalu besar, nggak bisa gitu ya. Jadi yang dipilih hanya yang pindahnya cuma elektron. Kalau Elektron. kayak gini berarti elektron berpindah ke mana? Ya dari wall ke plastik gitu. Gampang. Gitu ya. Jadi jangan milih yang proton berpindah, itu jelas salah. Gitu. Oke? Paham nggak? Paham. Paham. Sip. Nah, listrik statis yang selanjutnya itu adalah gaya sentripetal ya, atau gaya tarik-menarik. Ya, gaya sentripetal sih nyebutnya ya. Gaya sentripetal. Ini yang gimana sih? Yang ini loh, yang F itu gaya kan, force. Kakiku roro. Kakiku roro gitu. Nah, ini kalian harus ngeh nih. Jadi gini, F eh F itu dari kata force. Force itu artinya gaya. Satuannya Newton. Nah, kalau K itu ketetapan ya, angka. Ini biasa sih konstanta. Ini ketetapan yang nggak bisa diubah-ubah. Nilainya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sedangkan Q itu artinya muatan. Satuannya kolom. Sedangkan R itu artinya jarak. Satuannya meter. Kayak gitu. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Nih. Nih, misalkan ya. Gini. Nah, misalkan ada benda ya, benda satu dan benda dua. Yang satu muatannya itu misalkan 2 gitu lah, yang kecil aja 2 kalem, yang kedua 3 kalem gitu. Nah, mereka ini terpisah pada jarak 2 meter gitu kan. Nah, maka berapa gaya ini positif, ini positif. Nah, kalau positif sama positif kan gayanya berarti tolak menolak kan? Nah, maka berapa gaya tolak menolak yang dihasilkan? Ayo, coba berapa? Bisa nggak? Ini jangan 2 lah, diubah aja biar gampang. Ini 3 aja. Yo, berapa gaya yang dihasilkan? Ini rumusnya. Nih, coba dihitung dulu. 1, Bu. 1. Eh, ini ada muatannya ya. Muatannya itu 2 dan 3. Yo, kakiku roro.
Ayo, ada yang bisa nggak? Tinggal masukin aja nih, gini. Kan F sama dengan K, Ki, Ku, Ro, gitu kan. Nah, sedangkan K itu besarnya kan 9 kali 10 pangkat 9. Ki yang pertama berapa? Oh, 2. Ki yang kedua berapa? Ini Ki pertama, ini Ki kedua. Kan 3 ya. Per R. R itu jarak. Jaraknya kan ini. Masih 3. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, selanjutnya hitung sendiri. 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 3 kan 6 per 9. Lah ini tinggal dicoret dong. Nah, ini kan. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 9. Jangan lupa satuannya Newton gitu. Masih bingung nggak? Yang ini? Enggak, Bu, udah benar. Enggak. Sip. Nah, tapi besok soalnya nggak sesederhana itu ya. Biasanya soalnya perbandingan. Ya, jadi gini misalkan. Ini. Ada 2 muatan itu misalkan. Ada 2 muatan sebesar Q1 dan Q2. Dan Q2 terpisah jarak R gitu. Nah, kedua muatan itu memiliki gaya F. Memiliki gaya F. Jika jarak didekatkan misalkan ya, didekatkan menjadi setengah kali semula, maka perubahan gayanya menjadi perubahan gayanya menjadi berapa gitu misalkan. Nah, kayak gini. Soalnya biasanya perbandingan-perbandingan nih. Bisa nggak? Kalau kayak gini tuh ngitungnya gini nih. Nah, langsung aja biar cepet ya. F itu kan K, Ki, Ku, Roro. Nah, sedangkan ini itu nggak ada angkanya kan? Ya udah kita anggap aja di kondisi awal itu besarnya adalah F sekian. Nah, cuman di kondisi kedua, ini kondisi pertama. Nah, ini kondisi 2 gitu ya. Nah, kondisi 2-nya itu adalah jarak didekatkan menjadi setengah kali semula. Nah, kalau didekatkan itu menjadi lebih pendek atau lebih panjang jaraknya? Pendek. Nah, lebih pendek kan? Nah, sedangkan muatannya itu kan nggak diubah sama sekali kan? Ya nggak? Ya kan? Iya, nggak diubah. Nggak diubah. Makanya yang atas itu kita diamkan. Anggap aja 1 gitu loh. 1. Yang diubah itu cuma jarak. Jaraknya menjadi setengah kalinya. Ya nggak? Ya kan? Iya. Nah, tapi ingat bahwa jarak itu selalu kuadrat. Makanya ini setengahnya dikuadratkan kayak gini. Oke. Nah, setengah kuadrat itu berapa sih? Setengah kuadrat? Yo, setengah kuadrat berapa? 1 pun sih. Oh, setengah kuadrat. Setengah kuadrat, ayo. Nih. Lihat. Kan setengah. Ini dikuadratkan gitu loh. Kan yang atas dikuadratkan. 1 kuadrat berapa? 1. 1. Kan per 2 kuadrat berapa?
4. 4. Berarti setengah kuadrat berapa? 1/4. 1/4. Iya, ingat ya matematikanya ya. 1/4. Jadi di sini hasilnya 1/1/4. Nah, bingung nggak kalau kayak gini? Enggak. Ini tuh artinya gini nih. F sama dengan 1 dibagi 1/4. Ayo, berapa hasilnya? 1 4. dibagi 1/4. Betul. Ya. F-nya menjadi 4. 4 apa? Newton. Gitu. Newton. Ya. Gampang ya. Nah, coba kalau di soal ini diubah. Ini soal yang kedua menjadi dijauhkan gitu ya. Dijauhkan menjadi 2 kali semula. Ayo, jadinya gimana? Berapa jawabannya? Kalau diubah menjadi 2 kali semula jaraknya. Berapa? 4 bukan, Bu? Betul, sip, 4. Ya, jadi kan kondisi pertama kan udah ya, kayak gini ya kondisi pertama. Nah, kondisi yang didekatkan, ini kondisi dijauhkan, deng. Dijauhkan 2 kali semula ya. Kan jadinya F sama dengan 1 per dijauhkan berapa kali? 2 kali, ya kan? Makanya jadi 2 kuadrat. Kuadrat. Berarti sama dengan 1/4 4. gitu. Ya, 1/4 kalinya gitu ya. Gampang. Ya, besok kayak gini soalnya. Seputar itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk listrik? Enggak. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya kayak kalian bisa bedain nggak sumber energi yang dapat diperbarui sama yang enggak? Bisa bedain nggak? Insya Allah. Gampang ya. Jadi sumber energi terbarukan sama enggak gitu. Sumber energi. Energi yang terbarukan dan tidak itu. Nah, jadi kalau yang dapat diperbarui itu ya yang melimpah gitu loh. Stoknya melimpah kayak contoh cahaya matahari, ya kan? Cahaya matahari, kemudian air, kemudian biomasa. Tahu biomasa nggak kalian? Apa lagi ya? Biomasa tuh gini. Bio itu kan makhluk hidup, masa itu ya masa. Masa ya berat gitu ya. Beda sih masa dan berat. Tapi intinya gini, kalian pas waktu masih bayi ya, owek gitu ya, masih bayi gitu kan kecil ya kan kecil ukurannya, masanya kan kecil. Nah sampai sekarang udah SMP gitu kan, udah cantik nih, ya kan set. Nah udah ngerti cowok segala macem ya kan, wis. Nah kayak gini kan, otomatis biomasanya kan naik kan, ya nggak? Masanya kan mesti naik kan, lebih gendut, lebih tinggi gitu kan, mesti masanya bertambah dong. Nah ini namanya tuh biomasa. Dan kenapa kalian bisa segede ini, bisa gede sekarang, itu kan karena mengkonsumsi makhluk hidup yang lain, ya kan? Memakan makhluk hidup lain gitu loh. Ya entah makan sate, makan nasi, makan cilok kayak gitu, sehingga membuat tubuh kalian itu gede. Nah ini kan apa ya, cepet gitu loh arusnya loh. Nanti misal manusia wis dimakan serigala, nah nanti biomasanya langsung berpindah nih ke serigala, nggak perlu nunggu tahunan gitu. Kayak misal contohnya batu bara, wis ini kan lama banget batu bara gitu, atau minyak bumi, nah ini kan lama. Atau fosil, boleh ini jutaan tahun ya kalau fosil gitu ya. Jadi intinya kalau tidak dapat diperbarui ya lama gitu loh prosesnya gitu sih. Oke ya. Terus yang pengen saya jelasin lagi adalah persilangan. Persilangan.
persilangan. Nah, jadi kalau di persilangan itu kan kaitannya sama hukum Mendel ya. Hukum Mendel. Jadi awal mulanya Mendel itu mengawinkan kacang ercis ya. Ercis ini aliasnya adalah si Capri. Jadi ada Capri yang bentuknya bulat dan warna kuning. Dikawinkan dengan Capri yang keriput warna hijau. Gitu kan. Nah, kemudian si siapa Mendel itu ngasih bukan logo, notasi atau lambang. Untuk bulat itu B besar, untuk kuning itu K besar. Oke. Nah, ini itu dominan semua. Jadi B besar, K besar. Kalau yang keriput itu jadinya B kecil, lawannya bulat, dan hijau lawannya kuning, berarti K kecil. Kayak gitu. Ya, ini tak tulis. Bulat kuning. Yang ini bulat hijau. Gitu. Nah, ini kan orang tuanya nih, orang tuanya. Kalau nyari gametnya gimana? Gametnya itu tinggal dicari. Jadi kromosom itu kan selalu dua, kayak gini kan, duplet. Nah, itu mengandung gen B besar dan gen K besar gitu. Nah, cara nyari taunya itu gini dulu, turun. Ini kan ketemunya B besar ketemu K besar, ya kan? Nyampeng, ketemunya B besar K besar. Udah ditulis, nggak perlu ditulis ulang. Ke sini B besar K besar lagi, udah ditulis. Nggak perlu tulis ulang. Ke sini B besar K besar lagi, udah, berarti tulisnya cuma satu aja. Nah, sekarang yang samping. Yang samping juga sama kan, ini kecil semua kan, maka langsung aja ditulis nih, B kecil, K kecil. Nah, setelah itu gametnya dikawinin menjadi F. F itu dari kata filial, artinya anak. Kalau G itu gamet. Kalau P itu parental. Parental itu apa? Orang tua. Orang tua. Nah, berarti kalau gametnya ini udah disilangin, kan jadinya B besar, B kecil, sih, K besar, K kecil. Oke. Lah, kalau kayak gini, genotipnya apa? B besar itu kan bulat. Ya sih? K besar kuning. Gitu. Karena bersifat dominan. Berarti bentuk kacang ercisnya atau kacang kaprinya itu masih kayak gini nih. Bulat kuning gitu. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini? Paham. Yang lain? Paham. Oke, sip. Nah, selanjutnya, oke, ini, yang ini nih, yang anaknya, itu kan besar kecil semua ya. B-nya ada besar, ada yang kecil, K-nya juga ada yang besar, ada yang kecil. Ini disebutnya adalah heterozigot. Heterozigot. Hetero itu artinya berbeda. Zigot ya, zigot. Kenapa ya? Karena besar kecil gitu loh. Oke? Nah, biasanya yang besar kecil itu dikawinin ulang gitu ya. Besar kecil ini dikawinin ulang gitu. Besar kecil, besar kecil. Jadi ini ada yang besar, ada yang kecil, ini juga samakannya. Itu, oke? Ini adalah parental generasi kedua. Makanya disebutnya P2 kayak gitu. Tapi ini kan masih bulat kuning kan? Masih, ini masih bulat kuning. Ini juga sama bulat kuning. Nah, di sini nih keterampilan membuat gametnya yang penting. Kalau besar kecil itu gimana? Nah, biar nggak salah dibikin kromosom. Ini besar, ini kecil. Ini yang K besar, ini K kecil. Cara ceknya ini. Ke bawah ketemunya apa? Oh, B besar, K besar. Ke sini ketemunya apa? Oh, B besar, K kecil. Ke sini ketemunya apa? Oh, B kecil, K besar. Ke sini ketemunya apa? Oh, B
B kecil, K kecil. Nah, ini kan sama yang sampingnya, maka kayak gini lagi kan. Nah, terus kawininnya gimana? Karena banyak. Nah, kawininnya itu pakai tabel ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ke bawah juga sama. Oke. Nah, disilangkan kayak gini telaten ya. Ini B besar, K besar, K besar kayak gitu. Nah, nanti dihitung perbandingannya kayak gitu ya. Nanti dicek. Nah, ini kan lama banget ya. Ini sampai 10 menit tuh bisa ya. Nah, tak kasih tahu hacknya atau apa namanya cara cepatnya. Jadi kalau ada yang kayak gini ya, heterozigot disilangin sama heterozigot itu hasilnya pasti kayak gini nih. Besar depan, besar belakang, besar depan, kemudian besar belakang, kecil semua. Maksudnya apa, Bu Harum? Jadi gini, kalau besar semua, kan jadinya bulat kuning. Bulat kuning. Kalau besar depan, itu kan jadinya bulat hijau. Kalau besar belakang, jadinya keriput kuning. Kalau kecil semua, jadinya yang jelek-jelek keriput hijau. Jadi, daripada kamu ngitungin ini satu-satu, udah nulis genotipnya, kode-kodenya, terus ini nerjemahin, oh ini bulat kuning, oh ini bulat kuning lagi, oh ini bulat kuning, wah sampai 16, itu kan sampai banget sih. Nah, kalian lihat polanya ini aja nih, bulat, besar depan, besar depan, besar belakang. Ini besar semua ya. Kemudian besar depan, besar belakang. Nah, ini kecil semua. Kayak gitu polanya. Kalau bagus-bagus ya berarti bulat kuning kayak gini kan. Kalau bagus depan ya berarti bulat aja nih. Kalau bagus belakang ya ini yang kuning. Kalau jelek semua ya jelek, keriput hijau kayak gitu. Dan hasil perbandingannya selalu 9, 3, 3, 1. Kayak gitu. Paham? Paham. Paham. Sip. Berarti itu pasti Bu 9331 itu pasti. Pasti ya. Nggak usah ngitung kayak gini kelamaan sumpah. Mending waktu kalian buat nonton YouTube gitu ya. Kan lebih menghibur ya. Gitu. Tapi ingat, itu hanya berlaku kalau ini. Kalau heterozigot dikawinin sama heterozigot. Ini nih. B besar, besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Ini. Nah sekarang buat latihan. Coba buat mastiin kalian paham belum. Latihan soal. Misal ada ini ya heterozigot dikawinkan dengan homozigot yang resesif itu misalkan, yang kecil-kecil. Ini parentalnya. Anaknya gimana? Gametnya dulu wis. Gametnya gimana ini? Yang ini gametnya gimana? Yo, sebutin. Bisa nggak? Ayo gimana? Bisa nggak? Happy tuh. Open mic. Itu yang itu B besar sama K besar.
Terus B Oke, kecil. terus? Terus B kecil Heeh, sama K besar. terus? Terus B besar sama K kecil. Terus B kecil Sip, sama K kecil. sip. Kalau yang sebelah, yang sini jadinya B apa? kecil sama K kecil. Nah, sip, pintar. Nah, terus anaknya gimana? Nah, anaknya dibuat tabel. Ini kan ada 4 ya. Nah, ada 4, terus kita bikin 4. B. Nah, ini kalau Bu Harum nyebutin huruf besar pakainya A gitu ya, vokal A, kalau kecil I gitu ya. Kan ini baka. Lah ini bika. Kemudian baki. Kemudian biki gitu kan. Nah, yang satunya itu cuma satu. Cuma biki. Nah, ini dibikin tabel kayak gini. Oke. Nah, ini nih jadinya babi kaki gitu kan. Ini kan B besar, ini B kecil. Jadi kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Ngilanginnya. Paham? Sip. Paham. Oke. Nah, kalau yang ini jadinya apa? Yang sini. B kecil K. Biki, K bika, Oh, besar K kecil. sip. Kayak gitu. Lah, ini apa? Sini. B besar B kecil Oh, K kecil K kecil. sip. Terakhir, B kecil B Kecil, kecil K kecil K kecil, kecil. kecil, K kecil, K kecil. oke, sip. Mantap. Lah, ini genotipnya apa? Yang sini. Yang pertama. Ada B besar nih. Ada B besar nih. Kalau ada B besar itu apa? Bulat. Bulat, Bulat. Bulat Kalau ada K besar, nama jadinya apa? kuning, kuning. Sip. Kan ini bulat kuning. Kalau ini kecil-kecil, jadinya apa? keriput, Keriput Keriput. Kalau ada K besar, jadinya apa? kuning, Kuning. Mantap. Ini B besar B kecil, jadinya apa? bulat Bulat. hijau Bulat. hijau. Oke, sip. Ini hijau. Kalau kecil semua, Keriput jelek. Keriput keriput hijau. hijau. keriput hijau. Ini beda semua kan? Ya nggak? Mm-mm. Ya. Beda semua kan? Nah, kalau beda semua jadinya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kalau dibikin persentase, bingung nggak? Jadinya berapa tuh kalau dibikin persentase? Ribuan persen. Ayo, ini jadinya berapa persen? 25 banding 25 banding 25. Mantap. Sip. 25 banding 25 banding 25 banding 25. Gampang ya? Sekarang satu lagi. Satu lagi. Eh heterozigot. Masih heterozigot. Dikawinin sama yang dominan coba. Nah, dominan. Tadi kan sama yang kecil-kecil nih. Sama yang kecil-kecil, ya kan? Sama yang kecil-kecil. Sekarang sama yang besar. Nih, besar. Ini parentalnya. Ayo, ini gametnya apa? Gamet yang ini apa? Arwah coba, Arwah. Kok nggak ada suaranya sih? Oke, coba Arwah. Sebutin ini, apa namanya, gametnya dari yang heterozigot. Halo, ini aku ditinggal nggak ya? Halo, Arwah. Iya, Bu, bentar. Oke, sip. Yang pertama, Heeh, B besar sama K besar. Terus yang terus kedua, K kecil sama K kecil. apa? K kecil sama K kecil. Nah, kalau K kecil itu nggak boleh sama K kecil. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus B sama K terus. Kan ini gennya kayak gini. Ini kromosomnya ya. Ini kromosomnya. Yang B itu di atas, yang K di bawah. Jadinya, ini yang pertama ini. Ketemunya apa ini, Mbak? Ke bawah. BK.
baka itu ya. Baka. Nah, baka. Kalau yang ini miring ketemunya apa? Baki. Sip, baki. Kalau ini ketemunya apa? Bika. Bika. Oke, yang ke ini terakhir Biki. gitu. Jadi nggak boleh tuh kakak ini nggak boleh ya. Ke ini baba itu nggak boleh ya. Oke, Iya. harus ngilang gitu. Nah, terakhir ini yang ini jadinya apa kemetnya? besar K besar. Iya, B besar, K besar. Terus kalau anaknya gimana anaknya? Anaknya ya tinggal dibikin tabel kayak tadi. Ini kan 4 nih, berarti baka, terus baki, terus bika, terus biki. Nah, ini satu doang, jadinya cuma baka gitu. Nah, ini disilangkan. Ini jadinya apa? Yang sini. BBKK. Ka. Ya, BKK semua, cuman kalau besar baba gitu ya. Coba apa? Ya. Ini apa? BBKK. Sip. Baka. Oh, baba kakak. Kalau yang ini apa? Baba. Baba. Baki. Kaki. Kaki. Oke, yang ini apa? Babi kakak. Bika. Ka. Babi kakak. Terakhir ini apa? Babi kaki. Babi kaki. Babi kaki. Sip. Ini fenotipnya apa nih? B. Baba kakak. Bulat kuning. Sip. Tahu? Yang lain tahu nggak kenapa bulat kuning? Iya tahu. Karena itu juga besar. Karena dominan ya. Nah, terus ini yang kedua, ini apa? Bulat kuning. Bulat Bulat kuning juga. Terus yang ketiga apa ini? Bulat kuning. Bulat kuning juga. Bulat kuning. Terakhir? Bulat kuning. Iya, bulat kuning. Oh, ternyata bulat kuning semua. Ya kan, jadinya bulat kuning 100% gitu. Set, selesai. Gampang kan? Iya. Sip. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ya? Nggak? Aman? Aman. Oke, sip. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, oke, mungkin cukup sekian dulu ya review hari ini. Semoga bermanfaat. Besok PAS-nya lancar, HP-nya nggak nge-lag, kuotanya nggak habis. Kalian juga badannya sehat ya. Nilai 100. Amin. Ya. Good luck ya buat besok ya. Sekian dari Bu Harum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Harum. Oke, sama-sama. Makasih.